Terima kasih ya Bapa di surga atas kehidupan yang Kau berikan bagi kami pagi ini. Sungguh kami tidak dapat berjalan sendiri. Maka di pagi ini Tuhan, kami membuka hati kami dan pikiran kami dan telinga kami kepada firman-Mu. Ajar kami untuk memahami kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya, saudaraku dimanapun berada. Selamat pagi, jumpa lagi kita dalam acara BLC Bible Lovers Club. Setiap pagi kita diharapkan membaca firman Tuhan untuk melatih pendengaran kita akan suara Tuhan. Hari ini Kitab Kejadian pasal 6. Pasal ini adalah pasal yang paling dilematik. Banyak diperdebatkan orang, banyak dipertanyakan orang. Nah, nanti kita akan dengarkan seperti apa yang diperdebatkan orang. Kita baca dulu pasalnya. Pasal 6 ayat 1 sampai ayat 1 sampai 22 ya. Tentang kejahatan manusia perikopnya dan riwayat Nuh. Jadi satu pasal 6 isinya 22 ayat. Saya bacakan. Perikop kejahatan manusia ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Perikop riwayat Nuh ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12. Tuhan menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk,
sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. 16. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ayat 19. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Ayat 20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Ayat 21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 22. Saudaraku, perikop tentang kejahatan manusia dari pasal 6 ini ayat 1 sampai 8 dikatakan di ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri daripada perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Sekarang banyak orang bertanya, siapa anak-anak perempuan Allah? Siapa anak-anak perempuan manusia? Nah, ada beberapa teori yang menjawab. Nanti saudara boleh memilih, terserah. Tapi saya anggap ini sebagai ilmu pengetahuan. Saudara mau menangkap ilmu pengetahuan ini silahkan, nggak nganggap juga tidak apa-apa. Tetapi yang penting adalah kita percaya kepada satu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Itu yang penting. Kalau saudara tidak mampu menerima alasan daripada teori ini, delete saja ya. Saya hanya menceritakan apa yang menurut pandangan orang. Pertama, ada orang yang mengatakan kemungkinan mereka manusia ini, anak perempuan manusia ini adalah manusia keturunan Kain yang sudah terkutuk, lalu menikah dengan anak perempuan manusia, maksudnya anak-anak Kain yang sudah berdosa, terkutuk, dinikahi oleh anak-anak keturunan Set. Itu salah satu. Nah,
Ada juga yang mengatakan teori ini tentang manusia Nephilim. Ini sangat terkenal. Nephilim atau dalam bahasa Inggris disebut giant atau orang-orang raksasa. Nah, ada beberapa ayat kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya Nephilim, di bahasa Indonesia tentu tidak kita temui. Dikatakan mereka adalah manusia debu tanah yang tidak memiliki roh katanya. Ya, ini teori orang. Di Kejadian 6 ayat 4 ada tertulis orang-orang raksasa. Ya. Kemudian saudaraku di kitab Bilangan 13 ayat 33 juga ada. Nah, Bilangan 13 ayat 33 ini dikatakan gini. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa atau giant atau Nephilim, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kamu. Nah, di ayat 2 pasal 6 ini dikatakan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, siapa anak perempuan ini? Siapa anak-anak Allah ini? Salah satu yang mengatakan, ada yang mengatakan anak perempuan manusia itulah aslinya keturunan Adam yang lahir dari Set dan Kain. Ini satu. Tetapi ada yang dikatakan kalau anak-anak Allah itu hasil perkawinan campur daripada keturunan Adam dengan malaikat. Ini ada teori yang mengatakan seperti ini. Tapi teori ini kita bisa bantah saudaraku, tidak mungkin. Karena apa? Yesus sendiri mengatakan di firman-Nya di Matius 22 ayat 30 bahwa malaikat dan para malaikat itu tidak ada kawin-mawin, malaikat itu tidak menikah. Jadi ayatnya seperti ini. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi teori yang mengatakan bahwa anak-anak Allah adalah anak perkawinan malaikat dengan manusia, saya sendiri secara pribadi tidak bisa terima. Ya. Lagi dalam beberapa kitab seringkali kita dapati juga istilah anak-anak Allah yang berarti anak kesayangan, anak pilihan Tuhan. Contohnya di kitab Ulangan 32 ayat 5 dikatakan, berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Terus di Hosea 1 ayat 10 juga dikatakan, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup, anak-anak Tuhan yang hidup. Jadi saudaraku, artinya kemungkinan bahwa anak-anak Allah adalah perkawinan campur daripada malaikat dan anak-anak Adam itu tidak bisa diterima. Ya. Ada lagi teori yang berpendapat bahwa anak-anak Allah itu adalah keturunan Set dan keturunan Kain disebut anak-anak manusia. Ada pendapat yang seperti ini karena dianggap Kain ini sudah jatuh dalam kutuk akibat dosanya yang membunuh adiknya Habil. Nah, ini teori yang menarik, yang teori yang ketiga saudaraku, tentang Nephilim. Ada pendapat yang mengatakan bahwa anak-anak manusia adalah manusia di tanah. Manusia inilah yang disebut dalam bahasa Inggris itu tadi giant, dalam bahasa aslinya Ibrani atau Hebrew Nephilim. Teori ini menyatakan bahwa Nephilim adalah induk manusia Adam,
Ciri-ciri Nefilim ini ada di Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Yaitu Nefilim menurut teori ini diciptakan Tuhan dari debu tanah berpasang-pasangan. Tidak seperti yang kita yakini sekarang. Adam diciptakan dulu, hanya satu. Baru nanti dari rusuknya diambil Hawa. Tapi ini ada manusia debu tanah atau Nefilim yang diciptakan Tuhan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Dikatakan tugasnya beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi, berkuasa atas ikan di laut. Dan makanan manusia debu tanah atau Nefilim ini adalah pohon-pohonan yang berbuah, yang berbiji-biji. Ya, di pasal 2 ayat 7 juga dikatakan Tuhan membuat manusia dari debu tanah, ya, dari debu tanah. Jadi saudaraku, saya mau kasih tahu, pemilik teori ini membenarkan ilmu pengetahuan yang ada di bumi saat ini, bahwa ada manusia-manusia raksasa seperti misalnya contoh, ya, Pithecanthropus yang sejenis itu saudara, yang berumur dibilang 24 juta tahun, 30 juta tahun. Teori ini mendukung. Jadi artinya menurut teori ini bahwa firman Tuhan ini tidak berlawanan dengan ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa bumi sudah diciptakan Tuhan. Ya, berbicara hari pertama bukan satu hari 24 jam. Tapi itu berbicara satu masa, bisa jutaan tahun atau puluhan juta tahun. Itu teori ini saudaraku. Nah, teori ini mengatakan bahwa Adam diambil, diseleksi dari manusia debu tanah yang terbaik, diambil dari bumi, ditempatkan di Taman Eden. Nah, lalu dia adalah yang paling unggul dari manusia debu tanah. Dalam hal ini yang dimaksud manusia debu tanah itu atau dari dia adalah dari Nefilim itu. Nah, anak-anak Allah adalah anak-anak keturunan dari Adam dan Set yang kemudian kawin campur dengan anak-anak raksasa tadi. Ya, ini. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan memerintahkan malaikat mengusir Adam, dikembalikan ke tempat pengambilannya. Lalu Taman Eden ini dijaga oleh keruk supaya nggak boleh lagi masuk ke sana. Jadi Adam dikembalikan, ya, ibaratnya ke habitatnya, ya. Sehingga keturunan Adam dari Set dan Kain kawin campur dengan keturunan Nefilim tadi, anak-anak manusia debu tanah. Ya, pernikahan campur antara orang Kristen dengan itulah teori tadi ya saudaraku. Pernikahan campur antara orang Kristen dengan yang belum percaya selalu ditentang Tuhan dari dulu. Terlepas dari benar tidaknya teori-teori ini saudaraku, yang penting sekali lagi saya katakan, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang sudah mati di kayu salib, itu yang terpenting. Yang teori yang tiga ini adalah ilmu pengetahuan. Yang tahu pastinya itu nanti adalah setelah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita tanya rame-rame. Maka pasal ini adalah pasal yang sangat debatable ya. Jadi selalu diperdebatkan orang. Nah, terserah mau teori yang mana yang saudara anu. Nah, yang penting satu pesan di sini adalah pernikahan campur antara orang percaya, orang Kristen dengan orang yang belum percaya selalu ditentang Tuhan dari dahulu kala. Seringkali orang Kristen berpikir, aku mau menikah dengan orang yang tidak satu iman, aku nanti memenangkan orang itu. Belum tentu saudaraku. Banyak orang yang berpikir mau memenangkan, tetapi yang terjadi malah kebalikannya. Dia menjadi murtad, meninggalkan iman percayanya. Umat Israel dilarang keras menikah dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka karena
bangsa di sekitar mereka tidak mengenal Tuhan, mereka penyembah-penyembah iblis, sehingga itu akan merusak iman daripada bangsa Israel kalau mereka kawin campur. Perkawinan campur menimbulkan degradasi iman, nilai iman, sehingga merosotlah iman daripada orang percaya itu, keluarganya dan keturunannya, dan lahirlah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Saudaraku, membuat Tuhan murka, sehingga keluarlah firman Tuhan di Kejadian 6 ayat 3 yang berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dulu umur manusia bisa 900 tahun lebih, tetapi setelah merosot moral, iman daripada manusia itu, Tuhan mengeluarkan firman, umur manusia tidak lagi 900 tahun. Dalam Kejadian 5, kalau kita mau lihat, umur manusia masih berumur 800 sampai 900 tahun. Tetapi karena dosa, manusia semakin jahat, dosa semakin meningkat, kelakuan orang, karakter orang semakin rusak, maka umur manusia juga mengalami kemerosotan. Bukan hanya kelakuannya, tapi tingkah laku iman kita mempengaruhi umur. Memang saudaraku, tidak secara langsung terjadi, namun berangsur-angsur umur manusia menurun. Maka kita kenal juga perkataan Nabi Daud yang mengatakan umur manusia 70 sampai 80 tahun. Karena apa? Raja Daud banyak melakukan dosa, meskipun dia sangat dikasihi Tuhan, saudaraku. Dosa akan membuat usia manusia, fisik manusia menurun. Kita lihat Abraham, umurnya menjadi 175 tahun, Ishak 180, Yakub 147, Yusuf 110 tahun, Musa 120 tahun, Yosua 110 tahun, Harun 123 tahun. Akibat dosa, fisik manusia itu mengalami kemerosotan, Tetapi kita tidak perlu khawatir. Ada jaminan firman Tuhan yang mengatakan di 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kejadian 6 ayat 4 mengatakan seperti ini. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah atau anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kena kenamaan. Saudaraku, sesaat kita lihat perkawinan campur ini menghasilkan orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, orang-orang yang kuat, tetapi mereka tidak memiliki roh Allah atau roh Tuhan itu, roh Elohim. Mereka tidak menghasilkan anak-anak ilahi. Ketika tidak ada pertobatan, maka manusia akan semakin jatuh lebih dalam ke dalam dosa. Kalau kita lihat di Kejadian 6 ayat 5, saudaraku, saya bacakan Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata,
Kita lihat kemerosotan iman dan moral ini seringkali berlangsung tanpa disadari manusia itu, seperti di zaman sekarang ini. Sama seperti kemerosotan tubuh manusia juga kita tidak sadari. Saya sendiri, saudaraku, saya tidak sadar. Suatu saat saya sedang bercermin, ya, tiba-tiba saya lihat mata saya sudah turun, ya. Kemudian leher saya lihat sudah kendur, tidak kenyal lagi. Keriput di bawah mata, keriput di wajah, keriput di berbagai tubuh karena kolagen sudah menurun. Begitu juga saudaraku, rambut mulai memutih dan banyak rontok, mulai botak. Gigi mulai pada rontok juga, copot. Tidak mampu lagi berlari cepat, bekerja cepat, tenaga pun merosot. Tidak terasa saudaraku, tidak sadar. Saya tiba-tiba tidak mampu lagi menunduk. Saya tanpa sadar fisik saya merosot terus, begitu juga saudaraku, manusia-manusia lainnya. Dosa pun seperti itu saudara. Kalau tidak kita bereskan, kalau kita tidak bertobat, padahal kita sudah tahu ada dosa, sudah ada teguran daripada Tuhan, tapi kita abaikan teguran itu, baik yang dari hati nurani kita maupun lewat orang lain atau lewat peristiwa, kita tidak mau tobat, maka akan terjadi kemerosotan dalam kerohanian kita, dan semakin hari semakin dalam, kita semakin jauh dari Tuhan. Dosa juga artinya saudaraku tidak jalan sendiri. Dosa ini akan menarik teman-temannya dosa-dosa yang lain. Dosa juga menarik penyakit, menarik kesialan-kesialan. Nah, seperti seorang yang sedang sakit gula saudaraku. Kalau orang sakit gula, saya pernah punya saudara sakit gula, tahu-tahu paru-paru kena glukoma, kena hampir buta saudaraku, jantungnya juga kena. Seperti itu dosa itu. Kalau penyakit gula tidak diobati, maka bererok antri datang, bermacam-macam penyakit. Demikianlah dosa. Kalau tidak bertobat dan dibereskan, maka kita akan semakin jahat, jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, akhirnya masuk menuju maut. Dosa bukan peristiwa mendadak. Saya ulang sekali lagi, dosa bukan peristiwa mendadak, tetapi dosa adalah sesuatu yang berproses, bertumbuh secara bertahap. Yaitu seperti Daud yang saya katakan tadi. Waktu itu saudaraku, bangsa Israel sedang musim berperang, tetapi Daud menganggur, malah berleha-leha, bersantai-santai di rumah. Saat dia bersantai-santai, dia melihat-lihat dari jendelanya, dia lihat Batseba lagi mandi. Lalu dia tertarik, dia mengingini Batseba, dia suruh anak buahnya mengambil, lalu dia tidur bersama Batseba dan Batseba hamil. Karena Batseba hamil, supaya menutupi rasa malu ini, maka Daud mengatur siasat dengan panglimanya supaya Uria diatur mati tanpa salah saudaraku. Uria pun mati meskipun dia seorang yang sangat setia mengabdi kepada Raja Daud. Saudaraku, apabila kita suka berbohong, kita mentoleransi kebohongan. Kebohongan yang satu akan mengundang kebohongan yang lain, dan kebohongan yang lain biasanya akan lebih berat kadarnya. Kebohongan yang terakhir lebih berbobot daripada kadar kebohongan yang sebelumnya. Demikianlah Daud dan keluarganya saudaraku. Meskipun Daud itu dikatakan dekat dengan Tuhan, tetapi dia melakukan dosa yang mengakibatkan kutuk yang sangat memalukan dipertontonkan di hadapan semua bangsa Israel, yaitu tentang keluarganya yang saling membunuh dan anaknya sendiri memperkosa istrinya saudaraku. Ada saudaraku salah satu contoh toleransi daripada kebohongan.
Ada seorang wanita yang memiliki suami yang kaya. Suaminya seorang pekerja, cari uang luar biasa, dia konglomerat, segala sesuatu yang dibutuhkan istrinya diberikan. Tetapi wanita ini tidak puas kepada suaminya karena dia merasa suaminya tidak perhatian, tidak romantis, karena suaminya sibuk bekerja. Lalu dia sering, saudaraku, kalau ngomong kepada orang sering berkata-kata, "Ah, buat apa kekayaan? Kalau aku bisa ganti kekayaan ini, aku ganti deh. Yang penting suamiku perhatian dengan aku, sayang aku, dia bisa romantis. Aku memiliki suami yang romantis." Itu perkataannya. Suatu hari, saudaraku, suaminya mengajak wanita ini berkunjung ke rumah sahabat suaminya. Lalu mereka dijamu makan. Saat mereka berbincang-bincang pasangan suami istri, wanita ini memperhatikan teman suaminya itu begitu perhatian melayani istrinya. Sangat sayang, semuanya diperhatikan baik-baik. Istrinya di dalam hati mulai berpikir, aduh, kok suami saya nggak bisa begitu? Kenapa beruntung banget wanita ini? Udah itu istri daripada laki-laki ini tidak begitu suka diperhatikan begitu dalam oleh suaminya, sehingga ada juga sesuatu yang tidak pas. Nah, akhirnya mereka pulang dan wanita ini sering menghayali supaya suaminya bisa seperti itu. Suatu hari, saudaraku, tanpa disengaja, wanita yang tidak bahagia ini ketemu di satu tempat dengan teman suaminya. Tanpa pasangan, masing-masing tanpa pasangan. Lalu tiba-tiba apa yang dipikiran wanita ini, dia lontarkan pujian kepada teman suaminya itu. Dan teman suaminya ini, saudaraku, membenarkan. Dan dia katakan, ibu, meskipun saya baik begitu, istriku tidak menghargaiku. Saya sangat menghargai ibu, menghormati perbuatan baik suami. Lalu dari situ mereka saling tukar telepon. Dari tukar telepon mereka saling teleponan, saling chatting. Dari situ akhirnya jatuh cinta. Dan kemudian mereka akhirnya selingkuh. Dan masuklah ke dalam dosa, masalah yang berat, kerusakan dalam rumah tangga. Kita lihat, saudaraku, bagaimana dosa kalau tidak dibereskan. Wanita ini dari mulai tidak bersyukur, menghayal-hayalkan suami orang, menelepon suami orang, lalu kemudian selingkuh, janjian. Nah, saudaraku, dosa seks, dosa perceraian, dosa judi, dosa mabuk-mabukan, dosa perokok, narkoba, semua dosa-dosa kemarahan, kebanyakan, saudaraku, itu dari coba-coba. Awalnya hanya ingin tahu. Nah, ada, saudaraku, perkataan dari seorang Emily Dickinson, dikatakan, kehancuran bukanlah suatu peristiwa seketika. Proses-proses penghancuran merupakan kerusakan-kerusakan yang telah diatur. Kehancuran merupakan pekerjaan iblis. Kehancuran bisa terjadi secara beruntun atau secara perlahan-lahan. Saudaraku, sebelum kita tutup, perhatikanlah firman Tuhan di Matius 5 ayat 29 dan 30. Dikatakan demikian, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah matamu itu dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Maka lebih baik kita mengalami kehilangan uang mungkin atau kehilangan apapun, karena kita ditegur dari Tuhan atau dari manusia untuk memperingatkan kita, daripada kita binasa masuk neraka, saudaraku. Saudaraku, kita sudah perhatikan
bahwa di Kejadian 1 ayat 9, ayat 18, ayat 21, ayat 25, semua diciptakan Tuhan dengan baik. Tetapi di Kejadian 6 ayat 6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Saudaraku, Tuhan kita ini bukan memiliki hati batu. Tuhan kita itu berperasaan. Tuhan kita itu bisa berduka apabila manusia berbuat dosa. Dosa manusia membuat hati Tuhan pilu. Dosa bukan hanya menyakiti orang yang kita sakiti di sekitar kita. Dosa menyakiti diri kita juga, terlebih menyakiti hati Tuhan. Akibat dosa ada penghukuman, saudaraku. Yang terakhir saya bacakan ini, Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Akibat dosa manusia, dampaknya, saudaraku, akhirnya musnah ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain yang tidak bersalah, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, ternak, tanah kita terpolusi, rusak akibat dosa manusia. Jadi mari kita, saudaraku, sungguh-sungguh membereskan dosa setiap hari. Sebelum kita tidur malam-malam, belajar merenung firman Tuhan. Apa yang engkau perbuat hari ini, Tuhan buru-buru. Saudara berlutut minta ampun dengan jujur kepada Tuhan, tidak perlu malu, sehingga darah Yesus menghapus semua dosamu, membersihkan hati nuranimu. Darah Yesus menyucikanmu, dan Roh Kudus mengajarmu, sehingga engkau bisa mendengar suara Roh Kudus mengajarimu, dan engkau diberi kekuatan untuk melakukan hal-hal yang suci, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, seperti yang diteladankan Tuhan Yesus. Demikianlah, saudaraku, penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai Kejadian pasal 6 ini. Meski saudaraku belum lengkap tentang yang lainnya, saudara yang masih penasaran dengan perikop yang lainnya, saudara bisa komen di kolom komen di YouTube. Buka YouTube dulu, klik CBM 7 TV, saudara subscribe bagi yang belum. Kemudian saudara bisa bertanya di situ, komentar. Nanti kami baca, kami lihat apa yang butuh dijawab, kami jawab. Dan jangan lupa, jika saudara terberkati, supaya semua orang boleh membaca Alkitab, kirimkan ini. Seluruh keluargamu wajibkan menonton YouTube ini. Membacanya teratur dari Kejadian 1, Kejadian 2, dan seterusnya, sampai kitab Wahyu nanti berakhir. Sampai jumpa. Terima kasih Tuhan untuk firman, untuk pewahyuan yang kau berikan mengenai Kejadian pasal 6 ini, Bapa. Berkati setiap umat-Mu dapat mengerti, dapat menangkap, dapat melakukannya dalam hidupnya. Dan aku percaya semua jemaat yang membaca, menonton YouTube ini diberkati Tuhan kehidupan, kesehatan, keluarga mereka, dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beserta kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.